Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai konveksi ya, konveksi dalam sel elektrokimia. Jadi melanjutkan kuliah minggu yang lalu. Jadi sama seperti minggu lalu, jadi di dalam ini tujuan pembelajaran adalah memahami proses perpindahan dalam sistem elektrokimia dan memahami peran medan listrik perpindahan ion dalam perpindahan ion. Jadi ini dua ini ya. Jadi ada medan listrik, ada ion, karena ini adalah kaitannya dengan migrasi tadi. Dengan migrasi. Nah, jadi yang sudah kita bahas sebelumnya, yang minggu lalu, dalam kasus di mana migrasi dapat diabaikan. Pertama, migrasi diabaikan, misalnya ada elektrolit pendukung berlebih, kemudian metode tradisional dan korelasi untuk perpindahan massa, yang hubungan Sherwood number, dan seterusnya. Ini yang Sherwood number dengan Reynolds number, dengan Smith number yang biasa di dalam transport fenomena. Jadi korelasi ini dapat dipakai untuk menentukan kecepatan reaksi dan dapat arus. Nah, flux nanti seperti sebelumnya ini dihubungkan dengan arus melalui hukum Faraday. Hukum Faraday. Nah, sekarang kita akan fokuskan pembahasan pertama pada perpindahan konveksi. Jadi seperti kemarin ada tiga ya, ada tiga mekanisme perpindahan di dalam sel elektrokimia. Jadi ada, mungkin masih ingat, ada migrasi, kemudian difusi, dan yang terakhir konveksi. Kalau migrasi, ini adalah perpindahan karena adanya perpindahan ion karena ada medan listrik. Lalu difusi karena adanya gerak termal acak yang biasanya sebagai pendorong. Gaya pendorongnya adalah gradien konsentrasi. Kalau ini konveksi adalah kalau ada gerak badan fluida. Jadi yang sekarang yang akan kita bahas adalah yang konveksi ini. Jadi yang dua ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, jadi kalau migrasi diabaikan dan perpindahan konveksi penting, maka flux bisa dinyatakan. Jadi mungkin masih ingat kalau difusi biasa yang misalnya ada permukaan padat ini ya. Permukaan padat. Kemudian di sini fluida, bisa gas, bisa cair. Maka kalau di sini ada spesies A misalnya, molekul A, yang konsentrasinya di sini misalnya Ca pada permukaan interface, di sini Ca pada taingga. Nah, kalau Ca lebih besar daripada Ca taingga, maka di sini akan terjadi proses perpindahan ke arah sana. Nah, proses perpindahan yang utama adalah di sini, di daerah ini, yang ini disebut sebagai lapisan batas. Lapisan batas, di mana fluxnya biasanya dibagi, ya ini tergantung pada besar mana. Jadi kalau yang untuk yang di nanti kalau di dalam elektrokimia untuk yang direduksi berarti dari sini ke sini, berarti yang Ca yang di badan elektrolit lebih tinggi, nanti arahnya ke sana. Kalau seperti ini bisa ke sini. Nah, jadi yang sini adalah ada lapisan batas, yang di sini ada hambatannya. Jadi kalau ingat di kuliah transport fenomena, apapun rejim aliran yang ada di badan fluida, di daerah lapisan batas ini selalu laminer. Ya. Selalu laminer. Apa artinya laminer? Berarti yang mekanisme perpindahan yang paling penting adalah karena difusi. Jadi kalau difusi berarti mengikuti hukum Fick. Difusi. Berarti yang mengikuti hukum Fick. Hukum Fick yang mana? Yaitu flux
sama dengan misalnya flux A akan sama dengan minus DAB DCA per DX. Nah, sekarang kalau misalnya tebal dari lapisan batas ini adalah delta, dan ini dianggap linear, maka kita bisa tuliskan ini fluxnya akan sama dengan minus DAB CA. Katakan yang CA di dalam ini, CAI minus CA tak hingga dibagi dengan delta. Jadi ini tergantung besarnya yang mana ya. Kalau seperti ini, CAI dibagi dengan CA tak hingga. Nah sekarang kalau delta, jadi ini yang dijadikan satu ini ya. Jadi ini DAB dibagi dengan delta. Nah, parameter ini yang disebut parameter baru ini ya, sama dengan KC. Karena apa? Karena ini ada dua parameter yang dua-duanya juga perlu diketahui. Ada delta tebal lapisan batas, dan sedangkan kalau tebal lapisan batas ini sebenarnya sulit sekali untuk diukur. Sehingga dijadikan satu parameter, yaitu menjadi koefisien perpindahan massa konveksi. Sehingga flux untuk di daerah lapisan batas bisa dinyatakan sebagai Ni sama dengan Kc Ci badan dikurangi dengan Ci permukaan. Jadi intinya adalah, jadi Kc adalah koefisien perpindahan massa untuk konveksi ya. Kemudian perpindahan tetap berlangsung dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi sebagai gaya mendorong adalah selisih konsentrasi atau beda konsentrasi di badan elektroid dan di permukaan elektroda. Jadi dari sini ya. Jadi ini untuk mengingat kembali yang di transfer fenomena. Jadi ada dua kasus yang menarik perhatian dalam konveksi ini. Jadi yang pertama adalah persoalan yang membutuhkan penggambaran perpindahan reaktan atau produk ke atau dari permukaan. Jadi bisa dari permukaan ke badan fluida atau dari badan fluida ke permukaan. Nah, kemudian yang kedua, ini memakai metode elektrokimia sebagai cara mengukur koefisien perpindahan massa dan sifat perpindahan. Jadi misalnya mengukur ini ya, ini metode yang cukup lama dipakai, mengukur misalnya shear stress di permukaan. Jadi kalau di dinding ada aliran, berapa shear stress-nya ini salah satu metode yang dipakai adalah dengan menggunakan metode elektrokimia. Biasanya dipakai reduksi FeCN6 ya, ferricyanida, yang dipakai pada kondisi massa terbatas ya, dikontrol oleh perpindahan massa atau pada limiting current, pada arus pembatas. Jadi ada dua ini. Kalau ini yang bagaimana ini berpindah, satunya adalah koefisien perpindahannya ini. Jadi mengetahui, menghitung koefisien perpindahan dari perpindahan itu sendiri. Ya. Jadi ada dua kasus ini. Nah sekarang kita lihat bahwa koefisien perpindahan umumnya ya, dinyatakan sebagai bilangan tak berdimensi, bilangan Sherwood, sebagai fungsi bilangan Reynolds dan bilangan Smith. Jadi ada dua ini. Ya kalau kita ingat transform fenomena seperti ini ya, masih ingat cara mendapatkan korelasi bilangan-bilangan tak berdimensi ini? Saya kira di kuliah proses perpindahan dibahas, yaitu menggunakan analisa dimensi ya umumnya. Salah satu caranya. Analisa dimensi. Yang salah satu yang ini adalah metode teori Buckingham. Ya. Buckingham. Sama relate. Ya. Ini salah satunya yang sering dipakai. Jadi dengan ini bisa didapat ini. Nah, tapi ini hanya mendapatkan bilangan tak berdimensinya ya. Korelasinya harus dicari. Jadi masih diingat kalau Sherwood number atau bilangan Sherwood adalah KCl dibagi dengan D. Jadi ini adalah koefisien perpindahan massa konveksi, ini panjang karakteristik, ini adalah difusivitas. Kemudian kalau bilangan Reynolds, rho VL per mu, densitas, kecepatan, panjang karakteristik dibagi dengan viskositas. Smith number, nu dibagi dengan
difusivitas. Jadi inilah rasio dari, kalau ini kan karakteristik dari perpindahan momentum. Nu adalah kinematik viscosity, viskositas kinematik. Atau sama dengan mu dibagi dengan rho. Jadi ini efek ya rasio dari ini viskos dibagi dengan difusivitasnya sendiri. Nah, biasanya korelasi empirisnya bentuknya seperti ini. Ya, saya sebut number dengan K, RE pangkat A, SC pangkat B. K, A, dan B ini konstanta dan biasanya harus dicari dari percobaan. Ini tergantung pada sifat fluida, tergantung pada geometri dari sistem, tergantung pada rejim aliran, dan seterusnya. Jadi ini akan berbeda-beda misalnya untuk plat datar, atau untuk yang bola, atau untuk yang bentuknya silinder. Ya, akan nilai dari masing-masing konstanta ini akan berbeda. Tapi biasanya yang umum, biasanya sekitar B ini nilainya yang banyak adalah sekitar 1/3. Ya, untuk ditemukan sebagian besar nilai dari B ini 1/3 untuk korelasi ini. Ini juga mirip dengan perpindahan panas. Ya. Mungkin masih ingat, kalau perpindahan panas bukan Sherwood apa Nusselt ya, bilangan Nusselt sama dengan K kali bilangan adalah pangkat A. Ini bukan bilangan Smith tapi bilangan apa ya? Nusselt bukan Smith, satunya lupa ya. Jadi ada persis sama seperti ini dan kadang-kadang bisa digunakan korelasinya, konstanta-konstantanya karena mirip-mirip. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi persamaan korelasi ini sebenarnya hanya dipakai untuk mencari kasih ini ya, karena kalau konstanta ini nanti bisa dikonsentrasi dan seterusnya, hubungannya dengan flux ini. Nah, jadi kalau definisi bilangan Sherwood ini digabungkan dengan flux, jadi tadi definisinya adalah NI sama dengan Kc kali CI badan dikurangi dengan CI pada permukaan. Jadi ini konsentrasi spesies I pada badan elektrolit dikurangi dengan konsentrasi spesies I pada permukaan. Sama dengan, ya tadi definisi dari Sherwood number adalah ini. Sehingga kalau ini bisa dituliskan dengan SH DI dibagi L kali. Jadi ini difusivitas yang masuk sudah dalam difusivitas bagi dengan panjang karakteristik. Nah, kemudian ada kasus khusus jika sel elektrokimia dioperasikan pada arus pembatas, maka perbedaan massa kadang-kadang menguntungkan. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini dipakai salah satunya untuk mengukur kecepatan fluida. Dulu saya waktu S2 di Jepang itu mempelajari tentang tangki pengaduk. Jadi mempelajari tangki pengaduk untuk fluida non-Newtonian. Tangki pengaduk seperti ini. Ada impellernya. Nah, ini saya ukur kecepatannya di setiap titik di sini. Jadi ini diukur semua. Nah, ini menggunakan metode elektrokimia. Metode elektrokimia dengan tadi elektrolitnya menggunakan cyanida. SCN, ferrocyanida. Nah, operasinya harus pada, jadi kalau kita ingat misalnya ini potensial ya, over potensial, kemudian ini I, dia pada kondisi sudah di sini, sudah jadi di daerah ini. Jadi kalau potensialnya sudah ditambah lagi, ini arusnya sudah tidak mungkin naik lagi. Maka pada ini kita bisa mendapatkan nilai dari kecepatan pada setiap titik ini. Ini tahun berapa ya? Tahun 94 sampai 96 ya saya riset menggunakan metode ini. Sudah lama sekali dan setelah itu sudah hampir nggak menggunakan metode ini untuk pengukuran kecepatan. Ini kecepatan lokal yang diukur. Jadi pada kondisi seperti ini persamaan fluxnya. Jadi kalau pada limiting current, berarti yang di elektrolit ini, berarti kalau limiting current berarti yang lambat adalah yang difusi. Yang lambat adalah difusinya. Jadi ada, kalau ini permukaan, kemudian ini ada elektrolitnya,
Nah, di sini ada lapisan batasnya. Jadi kalau ini misalnya A, spesies I ini berdifusi ke sini, kemudian di sini terjadi reaksi transfer elektron. Transfer elektron bisa melepaskan elektron, atau bisa dia menerima elektron, atau kebalikannya. Kalau menerima elektron nanti arahnya ke sana. Nah, jadi kalau ini seri, jadi setelah difusi, nah kalau yang pembatas difusi tadi, berarti yang di sini ini reaksinya cepat sekali yang transfer elektron. Jadi yang misalnya A, kalau dia oksidasi menjadi misalnya A plus elektron. Nah, karena reaksinya berjalan sangat cepat, begitu A ini sampai di permukaan, dia akan bereaksi habis. Sehingga konsentrasinya itu selalu nol. Jadi konsentrasi di permukaan selalu nol. Jadi misalnya ini ke sana, ini langsung ke sini, turun. Misalnya ini Ca, sehingga di sini CAI. Nah, kalau yang membatas pada daerah arus membatas ini, maka CAI ini akan nol. Karena begitu nyampe di permukaan, dia habis. Berapa? Jadi ini sudah yang lambat adalah difusinya. Difusinya tidak mampu mensuplai, tidak mampu memasok ini sampai jadi dalam kondisi ini maka ini akan menjadi nol. Maka Ni kalau konsentrasi permukaannya nol menjadi Ni sama dengan SAI DI per NL sama dengan CI badan elektrolitnya ya. Jadi konsentrasi yang ada di sini. Nah, kita ingat flux, hubungan antara flux dengan arus ini mengikuti hukum Faraday, yaitu flux sama dengan I dibagi dengan NF. Jadi pada kondisi limiting current, ya, arus pembatas, maka hubungannya menjadi ini. Atau kita bisa cari arus pembatasnya sama dengan NF SH DI CI badan dibagi dengan L. Ya. Jadi kalau kenapa tadi bisa dipakai untuk mengukur ini tadi properties ya, mengukur sifat transport. Ya, jadi kalau kita bisa mengukur I limiting current-nya ini, dari sini kita bisa dapatkan ini ya, Sherwood number-nya dan bisa kita dapatkan nilai dari Kc-nya. Balikannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingat lagi bahwa konveksi itu ada dua jenis ya, ada konveksi alami, ada konveksi paksa. Jadi kalau konveksi alami biasanya karena ada beda suhu ya. Misalnya ini kita merebus air, kompor, dan ini merebus air, maka suhu yang di sini akan tinggi, suhunya naik. Suhunya naik, karena suhunya naik, maka densitasnya turun. Karena densitas turun, dia akan naik ke atas. Nah, ini karena naik ke atas mendorong yang ini yang densitasnya lebih besar, turun ke bawah. Maka akan terjadi arus konveksi seperti ini. Konveksi seperti ini ya, disebut sebagai konveksi alami, atau natural convection, atau free convection. Beda dengan kalau misalnya kita punya pipa panas. Ini pipa, ada pemanas. Kemudian ini dialiri udara, ada kipas misalnya, kipas angin, sehingga udara mengalir ke sana. Maka panas yang ada di sini akan terbawa ke arah sana. Nah, yang seperti ini yang disebut konveksi paksa atau forced convection. Ya, karena ada memang sengaja dialirkan misalnya dengan pompa, dengan blower, dengan kipas atau yang alat lainnya. Nah, sekarang kita coba lihat yang konveksi alami. Jadi ini fluida dingin, yang misalnya ini profil kecepatan dalam lapisan batas akan menjadi seperti ini. Ini X ke sana. Nah, jadi reaksi elektrokimia sering mengakibatkan gradien konsentrasi. Ya, konsentrasinya yang berbeda. Ada gradien konsentrasi yang kita ingat yang bisa mengakibatkan beda densitas salah satunya. Kalau ini suhu, ini karena ada beda konsentrasi. Larutan gula, itu kalau gulanya tinggi, bisa jadi densitasnya lebih besar. Jadi seperti ini. Jadi yang bisa mengakibatkan kalau ini mengakibatkan terjadi profil kecepatan. Nah,
Jadi kalau ada konveksi alami, koefisien perpindahan massa tak berdimensi ini dinyatakan sebagai fungsi dari bilangan Grashof. Ini adalah gaya apung ya, buoyancy. Jadi ada hubungannya dengan hukum Archimedes. Jadi kalau tadi bilangan Reynolds ya biasanya Sherwood number, bilangan Sherwood sebagai fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Smith. Kalau ini sebagai bilangan Grashof dan bilangan Smith. Bilangan Grashof didefinisikan sebagai GR sama dengan GL pangkat 3 delta rho, ini beda densitas, bagi dengan rho, badan rho bulknya, kali nu kuadrat. Jadi G di percepatan gravitasi, delta rho beda densitas badan elektrolit, rho badan, dan densitas elektrolit pada permukaan elektroda. Sini dan sini densitas. Oh ini nu ya, mestinya nu adalah viskositas kinematik. Viskositas kinematika yaitu sama dengan rho mu dibagi dengan rho. Jadi ini bedanya. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana kita bisa memakai, ya, menggunakan teori-teori persamaan-persamaan di sini untuk suatu sebuah kasus gitu. Jadi misalnya ini pencemar logam divalen dalam air dipisahkan dengan elektrodeposisi. Ketika air mengalir melewati elektroda plat sejajar. Kemudian kecepatan rata-rata fluida adalah 0,05 meter per detik dan elektroda plat dipisahkan oleh jarak 1,5 cm dan panjang 20 cm. Dan elektroda lawan ditaruh di hilir dari elektroda kerja. Dan perkirakan rapat arus membatas, konsentrasi pencemar adalah 0,1 molar dan difusivitasnya 7,1 kali 10 pangkat minus 10 meter persegi per detik. Gunakan densitas 1000 kg per detik dan veloksitas 1 milipascal. Jadi elektroda plat sejajar, itu dipisahkan oleh begini ya. Tidak ada gambarnya nggak ya? Nggak ada ya. Jadi pertama mungkin lebih baik plat sejajar, berarti ini platnya sejajar ini. Mungkin kalau plat ya bisa misalnya gini ke sana kan ya. Ada lebarnya. Nah, ini sejajar dipisahkan oleh jarak 1,5 cm. Jadi jaraknya ini 1,5 cm, panjang 20 cm. Berarti panjangnya adalah yang ini 20 cm. Nah, fluidanya mengalir di mana? Fluidanya mengalir di sini. Sini dengan kecepatan 0,05 meter per detik. Elektroda lawan ditaruh di hilir, berarti di sini ya. Ada di sini elektroda lawannya. Jadi setelah aliran, di hilir setelah aliran. Jadi konsentrasinya diketahui. Nah sekarang bilangan Reynolds, tadi umumnya, kalau secara umum bilangan Reynolds adalah P dikalikan dengan rho, dikalikan dengan L per mu. L adalah panjang karakteristik. Nah, kalau untuk kasus ini, mana yang lebih baik dipakai panjang karakteristik? Jadi kalau pipa, aliran di dalam pipa biasanya dipakai diameter ya. Pakai diameter. Diameter pipa. Jadi menjadi rho P D per mu. Nah, jadi kalau untuk plat sejajar mungkin lebih baik dipakai yang jarak ini ya. Panjang karakteristiknya dipakai DH. Nah, kalau ini DH bukan jarak ini, tapi adalah ya V rho DH dibagi dengan mu. DH adalah disebut diameter hidroliknya. Masih ingat ya kalau penampangnya, kalau aliran penampangnya tidak lingkaran biasanya ini kan jadi penampangnya jadi gini ya mungkin. Kalau dilihat penampangnya menjadi seperti ini. Ini adalah yang 1,5. Kemudian ini misalnya V lebarnya. Ini lebarnya atau katakan 1 gitu. 1 satuan atau V gitu ya. Nah, untuk 1 satuan panjang. 1 satuan panjang. Ya, diameter hidrolik mungkin definisinya tahu ya. Yaitu 4 kali luas, 4 kali
luas permukaan aliran dibagi dengan keliling. 4 kali luas penampang. Jadi A adalah ini dikalikan dengan ini. Kenapa 4 ini? Berarti ini ada 1, 2. Weighted perimeternya ini keliling ya, perimeter atau keliling yang terbasa itu adalah sini, 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 sini. Jadi ini. Ya, jadi kalau kita hitung luas adalah misalnya ini tadi jaraknya ini kali ini ya. Jadi 2, kira-kira mendekati 2H. Jadi ini dikalikan, kalau yang luasnya adalah ini dikalikan dengan ini, perimeternya adalah ini. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Jadi kira-kira sama dengan 2 kali H. Ya. Nah, jadi kalau bilangan Reynolds dengan dia menggunakan diameter hidroliknya akan sama dengan ya densitasnya tahu, kecepatannya tahu, viskositasnya tahu, ini jadikan milipascal, jadikan pascal, sehingga didapatkan nilainya 1.500. Ya, kalau ini seperti aliran di dalam pipa, batasnya kira-kira 2.100 ya laminer. Nah, kalau di bawah 2.500 maka alirannya bisa dianggap sebagai aliran laminer. Kemudian bilangan Smith ini bisa dihitung, yaitu Nu dibagi dengan D, ini sudah tahu viskositasnya. Jadi 0,001 Pascal dibagi densitasnya, Nu tadi definisinya adalah mu dibagi dengan rho, sehingga ini mu dibagi dengan rho. Kalikan dengan difusivitas, ya ini difusivitas atau 1408. Jadi kita sudah punya bilangan Reynolds, kita punya bilangan Smith. Nah, jadi ini bisa dicari dari yang konvensional saya sampaikan tadi ya. Di buku-buku mass transfer ya, misalnya Jenkopis mungkin ada ya yang plat seperti ini, korelasinya ada. Ya ini kan sepertiga seperti saya sampaikan. Ya ini kira-kira ya ini pangkat dari bilangan Smith mendekati sepertiga. Jadi bisa Jenkopis mungkin di bukunya Bird itu juga ada kayaknya. Jadi ini jika aliran laminar dan sudah terkembang sempurna, maka hubungan antara bilangan Sherwood rata-rata sama dengan ini. Konstantanya yang K tadi sama dengan ini, M-nya ini, kemudian N-nya ini. Sudah dikalikan dengan, jadi bisa kita dapatkan 126, KC bisa kita hitung. Nah, jadi kalau KC-nya sudah tahu, kita bisa hubungan tadi, arus pembatasnya sama dengan ini. Nah, kalau tadi arus batas, maka CI pada permukaan ini akan sama dengan 0. Jadi yang ini akan sama dengan 0. Sehingga arus batasnya sama dengan 58 ampere per meter persegi. Ya, ini salah satu contoh perhitungannya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ya, tetap ketemu transport fenomena. Belajar elektrokimia, tapi ketemunya transport fenomena juga. Izin bertanya, Prof. Ya. Untuk tadi yang contoh soal yang agak di depan itu saya kurang paham. Untuk yang ini sama dengan 2HH ini apa nih, Prof? Ini diameter hidrolik. Yang H yang belakang ini, yang belakang. Ini, ini jarak antar elektroda. Jarak antar elektroda. Jaraknya kan ini 1,5 cm, ya. 1,5 ini masuk kan ke sini. Meter. Maaf. Oh ya, makanya saya agak bingung. 0,0015. Ya, iya, berarti kesalahan itu ya. Ya, oke. Mestinya ini meter. Oh ya. Oke. Ya. Terus satu lagi, Prof. Ini ya. Kalau proses untuk transfer itu kan yang di elektrokimia kan ada 3 tadi lah. Yang saya yang agak bingung antara konveksi dengan yang difusi, Prof. Nah,
perbedaan mendasar dari kedua proses transfer itu apa nih, Prof? Karena kan kalau setahu saya dua-duanya sama, ada perpindahan molekul dari senyawa atau bahannya tadi lah. Yang membedakan dari keduanya itu apa nih, Prof? Makan. Jadi kalau difusi ini hanya karena adanya gerak kaca. Gitu. Jadi misalnya di dalam badan fluida ada beda di sini, misalnya Ca1, konsentrasi A1, sini Ca2. Jadi kalau misalnya Ca1 lebih besar Ca2, maka di sini akan terjadi perpindahan ke sana. Ini karena gerak molekul lebih banyak di sini, maka molekul-molekul sini akan lebih menabrak, lebih sering ke sana. Nah, ini yang kalau yang seperti ini adalah karena difusi. Nah, kalau konveksi itu sebenarnya yang pertama adalah karena adanya gerak badan fluida tadi. Jadi dibawa oleh aliran, misalnya dengan kecepatan V, dibawa oleh aliran fluida. Seperti ini. Nah, tetapi ini juga konveksi itu dipakai untuk menggunakan istilah ketika perpindahan terjadi dari dua fasa yang berbeda. Jadi kalau di sini fluida, di sini padat, maka perpindahan dari sini ke sini ini disebut konveksi. Karena ada lapisan batas yang dipengaruhi oleh kecepatan fluida. Jadi kan ada kecepatan fluida biasanya. Karena di sini ada gerak fluida, ini tidak hanya, kalau yang ini selalu diam ya, fluidanya diam. Khusus kalau yang difusi, untuk yang difusi, fluidanya diam. Tidak ada gerak fluida, tidak ada perpindahan karena badan fluida, karena gerak fluida secara makro. Tetapi di sini, ini juga ada perpindahan. Jadi di sini bisa, kecepatannya bisa turbulen atau laminer. Nah, di lapisan batas, ini juga bisa terjadi, tapi di lapisan batas ini selalu laminer. Tapi ada kecepatan, ada perpindahan. Jadi ada gerak fluida sebenarnya. Sehingga kalau dari dua seperti ini karena ada lapisan batas ini yang istilah ini juga disebut sebagai konveksi. Ini bisa juga terjadi dalam panas, bisa dalam massa. Jadi bedanya adalah di sini. Beda dari difusi dan konveksi. Intinya kira-kira seperti itu. Yeah. Berarti mungkin saya simpulkan mungkin karena perbedaan ada tadi yang pertama fluidanya satu diam, satunya ada gerakan gitu, ya Prof, bisa saya simpulkan seperti itu. Ya, berarti ada dua fase yang berbeda. Kalau perpindahan masanya terjadi pada dua fase yang berbeda. Dua fase yang berbeda ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih, Prof. Oke. Nah, kemudian contoh yang berikutnya mungkin untuk pemurnian elektro, ya, elektro refining ini sebenarnya satu. Jadi satu kalau bahasa Inggrisnya mungkin pemurnian elektro refining. Untuk tembaga. Jadi prosesnya kalau di skala besar itu ya seperti ini ya. Ini tembaga yang dimurnikan. Jadi dimasukkan dalam elektrolit, diangkat dan seterusnya. Nah, jadi proses electro-refining ini untuk memurnikan tembaga bisa dari 99% menjadi 99,99%. Jadi kemurniannya ditingkatkan. Jadi ini salah satu teknik yang umum ya. Jadi dalam proses ini CU dengan pengotornya itu bisa ini ya, mulai dari AU, PT, AG, CU, H2 dan NI misalnya. NI kalau H2 kan ini sebagai, jadi misalnya dari sini ya, dan dalam proses ini CU dengan pengotor ini dioksidasi pada salah satu elektroda, jadi CU-nya harus dioksidasi dan direduksi pada elektroda yang lain. Jadi kemurnian dapat ditingkatkan dari 99 menjadi 99,9%. Kemudian ini merupakan sebuah operasi raksasa di mana produksi tembaga dunia adalah dalam jutaan metrik ton per tahun.
Jadi sebenarnya operasi di dunia ini merupakan operasi yang luar biasa besarnya. Ya ini di smelter, ya ini mungkin di dalam pemurnian akhirnya ya, untuk mendapatkan tembaga dengan kemurnian yang sangat tinggi. Jadi prosesnya menggunakan proses elektrokimia ya. Jadi konsentrasi misalnya ini CuSO4 0,25 molar ya, konsentrasinya, dan elektrolit penyokongnya adalah asam sulfat, konsentrasinya 1,5 molar. Jadi ada pengotor yang lebih mulia daripada tembaga, lebih nobel, lebih mulia. AU, PT, AG. Nah, ini kalau dioksidasi tidak, jadi jadi pengotor lebih mulia daripada CuO tidak akan banyak teroksidasi. Dengan kata lain ini hampir tidak teroksidasi, sehingga tidak akan masuk ke dalam elektrolit, tetap di dalam padatannya ini. Kemudian logam seperti Ni misalnya, ini yang kurang mulia, yang lebih kurang mulia daripada Cu ini masuk ya, bisa teroksidasi dan masuk elektrolit. Tetapi tidak direduksi. Nah, caranya gimana? Harus diatur ininya, potensialnya. Di potensialnya supaya ketika ini dioksidasi ininya tidak ikut, ketika direduksi nanti yang kurang mulia ini tidak ikut terreduksi. Nah, ini perkirakan arus pembatas dan luas elektrolit yang dibutuhkan untuk memproduksi 1.000 metrik ton per hari tembaga. Nah, untuk kalau melihat gambar ini tembaganya vertikal dalam bentuk plat-plat ini ya. Tembaganya vertikal, kemudian aliran dianggap konveksi bebas, dan korelasi berikut disarankan, ya, diusulkan korelasinya seperti ini. Sherwood number, bilangan Sherwood sama dengan 0,31 kali Schmidt number, Grashof number, pangkat 0,28. Kemudian datanya, rho elektrolitnya 1094 kg per meter kubik, beda densitas antara elektrolit dan permukaan 32 kg per meter kubik, difusivitasnya ini, kemudian nu-nya sama dengan ini, dan panjangnya 0,96 meter. Ini bisa dimasukkan ya, tinggal masukkan Sherwood number-nya, Schmidt number-nya, nu dibagi dengan D, ketemunya ini, bilangan Grashof-nya sama dengan ini, kemudian bilangan Sherwood-nya bisa dihitung sama dengan ini. Nah, arus pembatas adalah ketika, jadi ya, permukaan sama dengan 0 ya, CI konsentrasi dari CI. Jadi kalau CI dalam hal ini apa? Cu2 plus ya. Kalau dalam hal ini, I adalah sama dengan Cu2 plus. Berarti CI sama dengan konsentrasi dari Cu2 plus. Jadi kenapa 0? Ya. Kalau ini di katoda, kemudian ini ada Cu2 plus, maka dia akan ke sini dan terdeposisi menjadi Cu. Jadi Cu2 plus 2 elektron, yang menerima 2 elektron, ini menjadi Cu. Karena menjadi Cu ini konsentrasinya akan turun. Habis semuanya terdeposisi menjadi padat, sehingga tidak ada lagi konsentrasi Cu2 plus. Sehingga konsentrasi Cu2 plus di permukaan sama dengan 0. Ini pada arus pembatasnya. Nah, jadi kalau Ce sama dengan 0, berarti konsentrasi bilangan Sherwood akan sama dengan panjang dikalikan arus pembatas dibagi NF DI dikalikan dengan CI tangga. Atau arus pembatasnya sama dengan 100 ampere per meter persegi. Nah, kalau tadi ditanya berapa luas yang dibutuhkan untuk memproduksi 1.000 ton per hari, dengan I arus pembatasnya 100 ampere per meter persegi, rapat arusnya sekian, maka luas sama dengan 1.000 ton per hari, kali hari per detik, gram per ton, mol Cu dibagi dengan gram, ini BM-nya. Kemudian ini bilangan Faraday, ini elektron yang terlibat, ada dua elektron ini, ada 2 elektron N. Kemudian ini kolomnya jadi 100 second meter persegi per 100 kolom, ini dijadikan kilometer persegi. Ketemunya 0,35 km persegi. Ya, untuk menghasilkan
1000 ton ternyata ketemu luas permukaannya sekian ya, besar sekali ya. 0,35 km persegi, bukan meter ya, tapi kilometer. Ya berarti kalau panjangnya 1 kilo, lebarnya 0,35 kilo. Ya, 1 kilometer. Ya jauh ya, 1000 meter, 1 kilometer. Ya. Kira-kira seperti ini. Ini memberikan gambaran betapa besarnya ini ya. Kalau smelter pabrik tembaga yang memproduksi tembaga murni itu ya. Butuh. Nah, kalau ini digelar memanjang semua butuh waktu, butuh tempat yang luas sekali. Makanya yang ini bagaimana caranya membuat kompak ini. Jadi biasanya dibuat seperti ini tadi ya, plat-plat. Sehingga kelihatannya besar tapi ini bisa mengurangi volume. Ada pertanyaan sampai sini? Ya kalau ada konveksi, ada ini mungkin lebih banyak yang main kalau sudah main di industri ya. Mungkin kalau yang seperti baterai nggak banyak konveksi nanti ya. Nah, dalam banyak kasus ya, mungkin kalau kita mengelektrolisis misalnya di air ya, terutama kalau di aqueous, di air itu seringkali di anoda atau katoda itu muncul gelembung-gelembung. Bisa hidrogen atau oksigen. Jadi gas dibebaskan pada elektroda. Misalnya seperti ini. Jadi gas dibebaskan pada elektroda. Misalnya pada klor dibebaskan pada elektroda positif dalam sel klor alkali. Nah, kalau yang dibebaskan ini biasanya berupa gelembung, bubble. Jadi ada gelembung-gelembung seperti ini. Nah, ini bisa mengakibatkan ada lapisan batas dekat elektroda rusak. Maksudnya, kalau tidak ada gelembung, ini lapisan batasnya mungkin seperti ini. Ini. Nah, ketika ini ada gelembung, lah ini ada yang rusak. Ini bukan liquid, tapi ini fasanya menjadi fasa gas. Jadi lapisan batasnya bisa. Nah, jadi kalau transfer massa misalnya seperti ini, kalau di sini dengan di sini jelas berbeda. Kalau di sini ada elektrolit, elektron bisa, misalnya transfer elektron bisa masuk atau bisa ke sana. Tapi begitu ini ada gelembung yang nempel di sini, elektron nggak bisa ini karena ini gelembung gas, isinya gas, fasa gas. Sehingga luas permukaan ya, ini salah satunya yang mungkin berpengaruh adalah luas permukaan dari elektrodanya. Ini yang akan terpengaruh efektif ya, luas permukaan efektifnya akan bisa berpengaruh. Jadi akibat dari munculnya gelembung-gelembung yang ada di permukaan ini salah satunya adalah merusak lapisan batas. Jadi kecepatan ya, tapi kecepatan perpindahan massanya bisa meningkat. Ya. Sirkulasi makroskopik elektrolitnya juga meningkat karena ini bisa terjadi ini. Nah, kalau pelepasan gas pada salah satu elektroda bisa meningkatkan perpindahan massa pada elektroda lawan. Jadi kalau ini di sini ini bisa salah satunya meningkatkan di elektroda lawannya. Jadi kira-kira, nah sekarang kalau secara bagaimana memprediksi ini? Jadi ini juga menggunakan salah satunya hubungan Sherwood number dan bilangan Reynolds dan bilangan Smith. Mungkin kalau di perpindahan panas, ya tadi ada perpindahan panas dengan pada saat mendidih dan mengembun ya. Ini mirip-mirip dengan ini. Mungkin korelasi seperti itu bisa dipakai untuk memprediksi perpindahan massa di dalam sistem yang menghasilkan gelembung ini. Jadi ini salah satunya dengan korelasi Stegmark ini. Jadi panjang karakteristik dalam bilangan Sherwood dan Reynolds adalah diameter pecah untuk pelepasan hidrogen dan oksigen dalam larutan asam dan basa. Yang umumnya rata-ratanya adalah ini. Maksudnya diameter pecah, ini gelembung ini kan bisa jadi mulai dibentuk permukaan ini kecil. Kemudian bisa tumbuh menjadi besar-besar. Nah, diameter ketika dia pecah ini yang disebut ini, disebut sebagai diameter pecah ini. Jadi ini sebagai karakteristik, panjang karakteristik di dalam
menghitung bilangan Reynolds dan bilangan Sherwood. Nah, kira-kira kalau dari pengamatan untuk pelepasan hidrogen dan oksigen, ya ini kalau dalam artian sekitar 50 mikrometer. Jadi ini persamaan ini telah teruji pada jumlah besar percobaan. Jadi rentang kondisinya lebar, ada pelepasan hidrogen, oksigen, klor dari reaktor asam atau basa pada suhu dari 0 sampai 80 derajat Celcius. Nah, yang 15% ini terletak di luar margin kesalahannya. Ini 15%. Ya memang nggak bisa 100%, karena ini juga fenomena pembentukan gelembung ini tempatnya di mana ini kadang-kadang juga susah untuk diprediksi. Nah, korelasi ini yang direkomendasikan untuk perhitungan kecepatan perpindahan massa pada elektroda yang melepaskan gas. Kalau tidak ada data percobaan, mungkin bisa digunakan korelasi ini. Kalau punya data percobaan, mungkin bisa dipakai data percobaan. Nah, sekarang kita lihat ini ya, misalnya ada aliran ini tadi, elektroda dengan jarak H, lebarnya W, arah gravitasi adalah ke bawah, panjangnya L ini, panjangnya elektroda. Sekarang, jadi kalau alirannya ke atas dan bilangan Reynolds didasarkan pada diameter hidrolik tadi, ya, diameter hidrolik dan kecepatan superficial. Ya istilah, ingat ya, kalau superficial dianggap didasarkan pada penampang yang kosong. Jadi misalnya kalau penampangnya kita lihat seperti ini, ada gelembung-gelembung di sini. Nah, mestinya kalau dihitung A-nya, berarti misalnya A efektif ini harus sama dengan epsilon dikalikan dengan A. Epsilon porositasnya, volume dari gelembungnya ini. Harusnya A seperti ini. Tapi karena ini kadang-kadang sulit ya menghitung ini, maka sering yang digunakan adalah menggunakan superficial. Ya, superficial. Jadi ini volumenya ya sudah, A-nya dihitung semua. Ya ini sama dengan kalau masih ingat kalau belajar di packbed, ya. Packbed itu juga sama. Di sini ada banyak packing ya, ada unggun yang ini. Nah, ini kecepatan V, mau dihitung yang mana? Ya biasanya superficial, V dibagi dengan A. Kosong ya, dianggap tidak ada ini. Padahal sebenarnya kecepatan kan tidak sama dengan, karena adanya partikel-partikel ini pasti A-nya akan berbeda, lebih besar mestinya. Ini sama seperti ini, jadi digunakan superficial. Jadi volumetric flow rate dibagi dengan AC ya, atau W kali H. W dikalikan dengan H. Ini luas penampangnya. V adalah volumetric gas, maka RE sama dengan PS rho DH dibagi dengan W. Nah, dia tadi apa definisinya? Yaitu 4 kali luas. Ya. Masih ingat DH sama dengan 4 kali luas dibagi dengan keliling. Keliling yang terbasahi sebenarnya. Keliling. AC-nya, jadi kalau AC tadi sama dengan ini ya, H dikalikan dengan W. Keliling adalah ini, 2H ditambah dengan 2W. 2H plus W. Nah, kira-kira jadi seperti ini. 2H ditambah dengan 2W. Jadi kalau seperti ini DH-nya akan sama dengan apa? DH sama dengan ini 2 ya. Ya, akan sama dengan ini 2V rho dibagi dengan ya, 4 kali. Benar ya, 4 kali. Nah, jadi akan ketemunya 2V rho dibagi dengan W plus H dikalikan dengan mu. Nah, ini korelasi empirisnya bisa untuk perpindahan massa pada elektroda yang berlawanan dengan elektroda pelepas gas, jadi bisa dekat dengan ini. Ini kalau SH0 ini bilangan Sherwood tanpa adanya gelembung. Tapi korelasi ini perlu hati-hati karena datanya terlalu sedikit ya. Dan basis teoritisnya lemah. Jadi ini hanya berdasarkan pada eksperimen.
Memang kadang data itu yang sulit bisa didapat. Nah, tadi kecepatan superficial tadi ya. Jadi ini adalah fraksi rongga gas jika diunjuk sebagai gas hold up atau yang tertahan. VG. Jadi kalau kecepatan superficial berarti dibagi dengan ini. Jadi luas volumetrik gas dibagi dengan luas penampang kosong. Jadi seringkali kecepatan gas relatif terhadap kecepatan cairan kurang. Kecepatan cairan dapat dihitungkan, misal kecepatan akhir gelembung dalam cairan untuk diameter lebih kecil 0,7 mm diberikan oleh hukum Stokes. Ingat ya, jadi kalau ini adalah terminal settling velocity ya. Kalau hukum Stokes berarti ini gayanya hanya gaya gravitasi, ini ada gaya drag ke atas. Ditambah dengan gaya apung. Buoyancy. Jadi ada 3 gaya yang bekerja ini. Kalau setimbang berarti sudah, ini berarti sigma F-nya harus sama dengan 0. Berarti ini tambah ini minus, ini plus harus sama dengan 0. Maka akan ketemu kecepatan settling velocity yang hukum Stokes. Ini di OTK 1 mungkin. Kalau OTK 1 atau di transport fenomena ketemu lagi dengan ini. G dB kuadrat delta rho dibagi dengan 18 mil. Jadi kecepatan akhir gas, jadi dari kecepatan akhir, ya, ini terminal settling velocity, ya, kecepatan akhir gas dapat diperkirakan dari Vs dibagi dengan Pt atau superficial velocity, ya, dibagi dengan kecepatan velocity atau sama dengan ini. Ya. Nah, kalau tadi gelembung gasnya tidak terbentuk karena reaksi itu sendiri. Sekarang kalau ini secara agresif ya ditambahkan, memang disemprotkan gas yang tak bereaksi ya, melalui elektrolit. Ini untuk korelasinya bisa seperti ini. Ada satu tambahan lagi yaitu bilangan Archimedes. Jadi ini adalah serupa dengan bilangan Grashof, adalah perbedaan dalam ini fase kedua ya, menjadikan gaya apung dan gaya viskus pada gelembung. Jadi definisinya adalah ini bilangan Archimedes. Nah, kalau jumlah gelembungnya banyak dengan fraksi rongga epsilon, asumsi densitas gas kecil dibandingkan dengan densitas cairan, maka bisa didefinisikan bilangan Archimedesnya sama dengan ini. Jadi dalam data empiris tidak ada ketergantungan koefisien perbedaan massa dengan tinggi elektroda atau jarak antar elektroda. Ini korelasi ini menggunakan diameter gelembung ya dB sebagai panjang karakteristik di dalam menghitung Sherwood, bilangan Sherwood dan bilangan Archimedes. Ini kalau, nah sekarang hubungannya ini mengingat kalau yang ini transport fenomena murni sepertinya gitu ya. Jadi proses perpindahan, transport fenomena. Nah sekarang kalau dihubungkan dengan sistem elektrokimia, pasti kita akan tertarik dengan potensialnya ini. Bagaimana pengaruhnya terhadap potensial. Jadi kalau kita ingat lagi bahwa potensial sel akan sama dengan potensial sel keseimbangan dibagi dengan over potensial di anoda dikurangi dengan over potensial di katoda dikurangi dengan over potensial ohm. Jadi bisa jadi dari sini. Jadi kalau tidak ada gradien konsentrasi ya, sebenarnya tidak ada gradien konsentrasi, jadi potensial sel ini kalau dalam pemakaian. Ini berarti kalau dalam pemakaian berarti ini selnya adalah sel volta atau sel galvanis. Ya. Jadi tegangan sel secara alami berasal dari penyelesaian pasangan persamaan untuk medan potensial dan konsentrasi. Ya, kemarin ya ada persamaan Bickel-Palmer, ada persamaan ya yang lain-lain. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memperkirakan tegangan sel dengan adanya gradien konsentrasi tanpa menyelesaikan semua persamaan yang ada. Ya. Karena kalau semuanya seperti kemarin misalnya ada 3 saja, ternyata menyelesaikannya juga sudah cukup rumit. Jadi asumsi mungkin yang pertama, penurunan tegangan lain yang berkaitan dengan reaksi dan penurunan ohm, ini Ohm drop, itu yang IR ya.
penurunan ohm ini I R omega, ya. R-nya adalah hambatan elektrolit, ya. I-nya arusnya. Ini dalam larutan masih berlaku. Jadi ini ada yang karena reaksi tadi. Kemudian gradien konsentrasi terbatas pada batas perpindahan massa di dekat elektroda. Jadi hanya di sini saja, ya. Di lapisan batas kalau ini elektroda, ini elektrolit, maka ini lapisan batas. Hanya di daerah ini, di lapisan batas. Ini ada perpindahan massanya. Yang lainnya tadi kan dengan asumsi bahwa tidak ada gradien konsentrasi. Di sini gradien konsentrasinya sama semua. Ya. Nah, kemudian langkah penyelesaian untuk arus, ya, pendekatan Tafel yang pertama bisa digunakan untuk memfasilitasi perhitungan overpotensial. Ini contoh mungkin di kuliah ketiga, ya, sudah kita bahas. Untuk setiap reaksi pada arus yang diinginkan, kemudian penurunan ohm antara elektroda dihitung dengan menganggap konduktivitas konstan pada konsentrasi badan elektrolit. Jadi ini ada salah, beberapa salah ketik mungkin ada konduktivitas. Jadi ini, jadi langkah. Nah, sekarang jadi untuk menghitung dampak konsentrasi di dekat setiap elektroda pada tegangan sel, definisikan ini, ya, overpotensial konsentrasi I integral 0 tak hingga 1/, kappa dikurangi dengan 1/, kappa tak hingga dy plus RT per NF ln Pi, ini hasil kali, ya, hasil kali dari ini koefisien stoichiometri. Jadi ini produk, ini reaktan. Atau ini yang di badan elektrolit, ini yang di permukaan. Ditambah dengan F, ya, dikalikan dengan ini. Jadi kalau mengikuti ini, Y adalah jarak dari elektroda. Kemudian tak hingga ini menunjukkan badan elektroda, di badan larutan. I adalah arus, positif untuk anodik dan negatif untuk katodik. Nah, dalam ini koefisien aktivitas diabaikan. Apa artinya? Jadi sebenarnya kan aktivitas sama dengan koefisien aktivitas dikalikan dengan konsentrasi. Jadi kalau diabaikan, berarti ini sama dengan 1, dengan kata lain aktivitas sama dengan konsentrasi. Jadi di kuliah pertama ya tentang termodinamika. Termodinamika kemarin ini aktivitas sama dengan konsentrasi. Nah, kita lihat sekarang makna dari suku-suku yang ada di ruas kanan ini. Suku pertama ini adalah kesalahan yang terkait dengan pemakaian konsentrasi badan untuk menghitung penurunan ohm di dekat permukaan elektroda. Mestinya di dekat permukaan elektroda, ini kalau lapisan batas, ini konsentrasinya berbeda gini ya. Tapi ini dianggap tetap sama di sini untuk menghitungnya. Ini adalah dipakai untuk menghitung kesalahan di sini. Jadi konduktivitas. Suku kedua, ini adalah selisih potensial kesetimbangan antara elektroda dan elektroda acuan. Yang tipenya sama yang terletak di badan elektrolit. Jadi ini ada elektroda acuan, misalnya ada AgCl atau yang lain. Sedangkan suku yang ketiga adalah potensial difusi, yang memperhitungkan fakta bahwa perbedaan dalam sifat perpindahan ion dalam larutan berdampak pada medan potensial. Ya mungkin ingat mungkin hukum Poisson, ya, persamaan Poisson atau persamaan Laplace yang kemarin elektronetralitas itu yang salah satunya bisa masuk di dalam sini. Jadi kita overpotensial konsentrasi. Nah sekarang asumsi 1 kita. Ini kalau lengkapnya seperti ini ya, lengkapnya untuk menghitung gradien konsentrasinya atau overpotensial konsentrasi. Misalnya untuk asumsi 1, lapisan difusi dianggap stagnan dengan tebal delta dan profil konsentrasi linear. Jadi ini elektroda, ini elektrolit, di sini adalah lapisan batas, tebalnya delta, dianggap diam, stagnan. Tadi kalau di sini konsentrasinya misalnya turun seperti ini, mestinya densitas di sini dengan densitas di sini akan berbeda, maka akan terjadi tadi ya konveksi, akan terjadi konveksi misalnya seperti ini.
Tapi ini dianggap diam, tidak ada konveksi. Dan profilnya linier, berarti dari sini ke sini, misalnya ini bukan lengkung tapi linier. Kalau linier, maka del CJ per del Y bisa dituliskan sebagai C pada badan elektrolit dikurangi DC pada permukaan dibagi dengan beban. Dengan asumsi ini, maka yang ini bisa di suku ketiga, ya, suku ketiga ini, del C J per del Y bisa disubstitusi dengan ini. Oke. Kemudian asumsi kedua, ada elektrolit penyokong berlebih atau penyangga penyokong berlebih. Konduktivitas dalam lapisan batas menjadi tidak berubah secara signifikan. Jadi artinya kalau ini elektrolit penyokongnya berlebih, maka konduktivitas di sini akan sama dengan konduktivitas di sini. Kalau ini sama dengan ini, berarti ini menjadi 0. Dengan kata lain, suku ini menjadi bisa diabaikan suku pertama. Kemudian asumsi ketiga, konduktivitas berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi suku 3 menjadi kecil. Kalau ini konduktivitas berbanding lurus, ini kan. Jadi kappa kira-kira berbanding lurus dengan CI. Nah, kalau kappa berbanding lurus dengan CI, maka ini menjadi bisa, ini hampir sama ya. Sehingga ini bisa diabaikan. Yang suku ini, jadi suku 3 menjadi kecil dibandingkan dengan ini, dan ini bisa diabaikan. Sehingga over potensial konsentrasi hanya tinggal yang suku kedua saja. Jadi menjadi RT dibagi NF ln Pi CI sehingga pangkat SI dibagi dengan CI 0 pangkat SI. Nah, ini yang banyak dipakai di dalam literatur untuk menghitung over potensial konsentrasi. Karena ini kalau menghitung lengkap, kelihatannya juga nggak mudah juga. Oke, jadi ini ada lapisan batas, ganda, dan seterusnya yang diperhitungkan semua. Pada akhirnya disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi kalau sebenarnya korelasi atau persamaan ini tergantung pada kita, ya, apakah mau yang sederhana atau semuanya mau diperhitungkan. Jadi kalau nggak mau ini, ya sudah, ini terlalu sederhana, ini diikutkan semua. Ini ngitungnya susah. Ternyata ngitungnya susah. Jadi dari 0 sampai tangga berarti mengintegralkannya dari 0-nya di sini, tangganya ke arah sana. Ya. Jadi pertama harus tahu kappa sebagai fungsi dari jarak, sebagai fungsi dari Y. Kalau nggak tahu, ini mencari korelasi ini juga susah. Ini juga harus tahu. Jadi ini yang banyak dipakai menjadi seperti ini. Nah, jadi ini yang banyak dipakai tadi, over potensial konsentrasi, RT per NF ln PICI sehingga pangkat SI dibagi dengan ini. Nah, ini nilainya akan selalu, yang ini ya pasti ya, negatif pada katoda. Jadi over potensial ini negatif pada katoda. Yaitu konsentrasi reaktan pada permukaan berkurang relatif terhadap badan elektrolit. Jadi kalau pada katoda kan terjadi reduksi. Jadi kalau terjadi reduksi, ini lapisan batas ini, maka A akan plus elektron, terbalik ya. Reduksi ya menjadi, ini kalau reduksi misalnya A2 plus atau A plus elektron menjadi A. Jadi berkurang. Jadi kalau di sini A, di sini A plus akan lari ke sini sehingga ini konsentrasinya turun. Nah, sini. Maka di katoda ini selalu negatif tandanya. Di anoda kebalikannya. Kalau di anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Yaitu A misalnya A plus elektrolit, elektron. Jadi kalau seperti ini elektrodanya padat, ini lapisan batas. Nah, ini terjadi di sini akan terbentuk
A+. A+-nya ada di permukaan. Ini di badan elektrolit, maka ini akan berdifusi ke sana. Nah, akan seperti ini. Jadi, kalau ini turun, ini jadi makanya ini jadi positif. Akan di sini yang tambah di permukaannya. Nah, kemudian over potensial konsentrasi ini mewakili kehilangan potensial untuk anoda dan katoda. Jadi persamaan yang sesuai untuk potensial sel selama operasi untuk galvanik atau pemakaian. Jadi B sel sama dengan U sel minus eta S anoda minus eta S katoda minus eta S konsentrasi di anoda minus semua ya. Kalau di elektrolisa atau pengisian, kalau untuk baterai ada charging, discharge, charge. Maka V sel sama dengan U sel ditambah. Ini positif semua. Jadi kalau yang ketika kita membahas hanya kinetika, masih ingat kalau hanya membahas kinetika, yang dihitung hanya dua ini saja ya. Over potensial anoda dan over potensial katoda. Yang ini kemarin belum dihitung. Over potensial karena konsentrasi. Jadi yang sudah kita bahas ketika membahas yang kinetika, gradien konsentrasinya yang diabaikan. Gradien konsentrasinya diabaikan. Jadi kalau tidak diabaikan akan menjadi seperti ini. Nah, salah satu tantangan ini ya, dengan semua persamaan untuk over potensial konsentrasi adalah diperlukannya pengetahuan tentang konsentrasi pada permukaan elektroda. Berapa ini permukaannya? Biasanya tidak diketahui. Jadi yang ini tidak diketahui. Terus gimana mengukurnya? Sulit ya mengukur konsentrasi di permukaan ini. Kalau di badan elektrolit mungkin lebih mudah. Sudah biasa. Tapi di permukaan ini berapa konsentrasinya? Ini yang biasanya tidak diketahui. Nah, ini bisa ada beberapa kasus yang bisa misalnya dengan adanya elektrolit penyokong berlebih, jadi ini penyangga atau penyokongnya berlebih, di mana konsentrasi badan elektrolitnya diketahui. Maka arus bisa dihubungkan dengan perpindahan menyeberangi lapisan batas perpindahan massa. Jadi balik sini ada elektrolit, ini ada lapisan batas, di sini elektroda padat, di sini elektrolit, di sini lapisan batas. Nah, jadi ada arus yang tadi arus dihubungkan dengan perpindahan yang menyeberangi lapisan batas. Jadi bisa ke sana atau bisa ke sini. Jadi I, ya ini dengan flux, kalau dinyatakan dengan flux. NFKC kali C, badan dikurangi dengan C permukaan. Nah, KC, tadi kalau diganti dengan bilangan Sherwood sama dengan ini. Nah, ini berlaku untuk semua spesies yang berpartisipasi dalam reaksi. Hanya yang spesies yang bereaksi. Persamaan dinyatakan dalam skalar, bukan vektor. Reaktan berpindah ke permukaan yang konsentrasinya lebih kecil. Jadi kalau yang di sini kecil, sama seperti tadi ya. Kalau yang seperti ini, maka arahnya ke sana. Kalau yang seperti ini, arah berpindahnya ke sana. Gitu ya. Jadi ini. Jadi berpindah ke badan elektrolit yang konsentrasinya lebih besar konsentrasi permukaan. N ini mewakili jumlah ekivalen atau mol spesies yang diperhitungkan. Nah, kalau hanya ada satu spesies dalam elektrolit yang berpartisipasi dalam reaksi dan arus pembatasnya diketahui, maka konsentrasi permukaan dapat ditulis. Ini jadi CI 0 sama dengan CI hingga 1 minus I per I limit tambah dengan CI 0 limit dikalikan dengan I per I limit. Jadi ini dari yang tadi yang mungkin bisa diturunkan dari yang sini tadi. Mana tadi? Hubungan-hubungan yang di atas saja. Oh, yang sebelumnya ya mungkin ya. Nah ini. Jadi dari hubungan yang ada di sini. Ya bisa didapatkan ini ya. Konsentrasi pada permukaan. Dengan mengukur arus dan mengetahui I limiting, ya arus batasnya, bisa dicari ini ya.
Nah, misalnya kembali lagi ke contoh tadi pemurnian elektrotembaga. Jadi kalau kemurnian tembaga dalam proses pemurnian elektro dapat ditingkatkan tadinya dari 99 menjadi 99,9%. Nah, dalam hal ini ada konveksi paksa, bukan hanya alami yang seperti contohnya sebelumnya. Dan bilangan Sherwood tergantung pada diameter hidrolit. Komposisi elektrolitnya sekian, bilangan Sherwoodnya 1200, dimensi elektroda, celah sel, celah antar elektroda 0,05 meter, lebar 0,5 meter, tingginya 0,96 meter, rapat arus operasi 200 ampere per meter persegi, diffusivitas ion tembaga 5,33 kali 10 meter persegi per detik. Kemudian parameter kinetikanya untuk reaksi tembaga, I0, ini rapat arus pertukaran atau exchange current density 0,001 ampere per cm persegi, gamma 0,42. Nah, kemudian C, konsentrasi CO2 plus pada referensi 0,1 M. Kemudian alfa A, alfa C ini takul ya, setengah. Kemudian tentukan over potensial permukaan dan konsentrasi pada anoda dan katoda. Tentukan potensial sel pada rapat arus yang ditetapkan. Nah, jadi yang pertama menentukan konsentrasi ion CO2+. Jadi persamaannya ini ya, I sama dengan NF, SH, DI per L, dan seterusnya. Jadi panjang karakteristik itu SH, 4AC dibagi dengan P, ya tadi 4 ini ya, AC sama dengan ini dibagi dengan 2 kali. Atau sama dengan ini. Ya tadi ya. Kalau bentuknya yang seperti ini ya, W, ini H, berarti luasnya H dikalikan dengan B, ini AC. Kemudian perimeter atau kelilingnya 2H, H ditambah H, ditambah W, ditambah W. 2H tambah W. Nah, kemudian untuk katoda, I-nya tadi 200 ampere per meter persegi, ini sudah tahu semua. N-nya untuk tembaga 2 ya, 2 kali ini bilangan Faraday, konstanta Faraday, dikalikan dengan Sherwood, ya bilangan Sherwoodnya tadi diketahui, kemudian difusivitasnya diketahui, panjang diketahui, kemudian konsentrasi pada badan elektrolit 250, ya yang belum diketahui. Sehingga konsentrasi permukaan 102,7 mol per meter kubik. Nah, jadi kalau untuk katoda ini, C katoda, dengan menganggap bahwa koefisien perbedaan massa dan sifat yang sama untuk anoda, berarti ini anodanya menjadi ini 397,3 mol per meter kubik. Nah, sekarang over potensial. Untuk menghitung over potensial konsentrasi kita perlu SI. Nah, sekarang reaksinya adalah seperti ini, CO2 plus 2E- menjadi CO. Berarti koefisien stoikiometrinya adalah ini ya, CO2 plus min 1, karena ini reaktan tandanya menjadi minus. Untuk anoda dan katoda juga sama. Jadi kemudian over potensial bisa dihitung dengan ini. Jadi ini yang di permukaan, ini yang di badan elektrolit ya di permukaan. RT per NF ln ini atau sama dengan minus 0,0114 volt. Untuk anoda ketemunya 0,00595 volt. Jadi kecil ya, mungkin nilainya kecil. Nilai dari ini. Jadi ini mungkin kadang-kadang ya kalau sulit ya sudah diabaikan gitu. Tapi ini bisa dihitung. Nah, sekarang ini masih untuk menghitung sel total ya, tadi rumusnya semuanya ya ada U sel minus over potensial anoda, over potensial katoda. Yang ini sudah dihitung. Ini sudah dihitung. Kemudian sekarang untuk menghitung over potensial permukaan. Ya, kemarin dari rumus ini ya, rumusnya TAFO. Ya.
I0 sama dengan I0 ref C1 dibagi dengan C1 ref reference pangkat R1 yaitu 0,01 dikalikan dengan ini. Ya, tadi ketemunya ini ya, ketemu C permukaan konsentrasi permukaan 102. Hingga ini ketemu, ini dibagi dengan referensinya, ketemunya sekian. Kemudian dari persamaan bottle formula dengan ya kalau solver linear mungkin ya, bisa dengan Excel atau apa bisa didapatkan overpotensial katodanya sekian. Di anoda juga sama. Ini konsentrasi pada ini tadinya sudah dihitung. Konsentrasi yang ini 397,3. Maka ini bisa dihitung. Ketemu I0, rapat arus pertukaran. Sama dengan persamaan BV, ketemu overpotensialnya. Maka potensial sel sama dengan sel ditambah dengan seterusnya. Jadi asumsi penurunan diabaikan karena adanya elektrolit penyokong. Jadi yang ini yang diabaikan. Maka V sel sama dengan 0 ditambah dengan ini acuannya 0,02 dan seterusnya ketemunya. Ya ini sama dengan yang kinetika tabel ya, ketika kinetika menggunakan butter formula, tabel atau pendekatan linear, cuma sekarang ditambahkan overpotensial konsentrasi. Oke, ini yang kalau konveksi ternyata ada ini ya, salah satunya adalah ada kalau ada beda konsentrasi di lapisan batas ganda, ternyata ini juga berpengaruh terhadap potensialnya secara keseluruhan. Oke, ada pertanyaan mungkin atau ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjutkan. Nah, yang penting lagi sebenarnya ini ada arusnya. Arus ini tidak selalu seragam, tapi bisa berbeda-beda. Maka ini salah satu yang penting juga untuk mengetahui distribusi arusnya. Jadi kalau misalnya di electroplating gitu ya, kalau distribusi arusnya tidak sama, gitu. Ini mau dilapisi dengan tembaga. Ini arusnya tinggi, ini arusnya rendah, ya nanti platingnya akan bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau electroplating harus dibuat distribusi arusnya sama semua, sehingga lapisannya bisa rata. Karena bagaimana kita bisa memprediksi atau memperkirakan ini distribusi arus ini. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa distribusi arus ini merujuk pada bagaimana rapat arus bervariasi pada permukaan sebuah elektroda. Ya, di permukaan elektrodanya ya. Jadi yang ditinjau adalah di permukaan elektroda ini. Jadi rapat arus yang konstan pada permukaan elektroda berkaitan dengan distribusi arus seragam. Kalau ini semuanya konstan berarti ini seragam. Jadi dalam merancang elektroda, sistem perlindungan korosi atau proses elektrodiposisi ini lebih menguntungkan jika distribusi arusnya seragam. Jadi kalau kita merancang tapi kita tidak tahu faktor apa saja yang berpengaruh terhadap distribusi arus ini, ya kita tidak akan bisa merancang dengan baik. Jadi kalau kita tahu, oh ini pengaruhnya di sini, pengaruhnya di sini, maka kita bisa membuat nantinya distribusi arusnya bisa seragam, dan kalau membuat elektrodiffusi ini juga bisa seragam semua. Jadi kalau akibat ini tadi ya sama, ini efisiensinya rendah, oksidasi komponen sel, dan hasilnya bisa jelek, tidak seragam, dan seterusnya tidak rata. Nah sekarang yang akan kita bahas di sini adalah mengembangkan metode untuk menaksir ketidakseragaman distribusi arus, kemudian mengeksplorasi secara kuantitatif distribusi arus untuk beberapa kasus yang disederhanakan. Karena kalau tidak disederhanakan sebenarnya bisa, tapi biasanya perhitungannya menggunakan numerik ya, tidak bisa diselesaikan secara analitik. Nah sekarang kita tinjau dulu ini geometri. Ini
ada simetri geometri, yaitu geometri satu dimensi secara alami menuju ke distribusi arus seragam. Ini satu dimensi, misalnya persegi seperti ini. Ini jaraknya sama, ini sama, kemudian misalnya ini dipisahkan dengan membran arus. Nah, ini biasanya lebih simetri, arusnya lebih seragam kalau seperti ini. Atau kalau silinder ini juga kalau dilihat dari atas, nah ini kan juga bisa seragam gitu ya. Jadi ini salah satu contoh, misalnya untuk ini anoda katoda, berarti ini adalah oksidasi reduksi air, ya, water splitting. Kalau silinder misalnya ada air mengalir, ini ada separatornya di sini, ini katoda, kemudian yang di luar adalah anoda dan juga sebagai tangki, ya, sel. Kemudian larutannya larutan KOH. Maka ini menghasilkan hidrogen, ya, dari kemudian satunya menghasilkan oksigen, misalnya membuat ini. Ini relatif, kalau seperti ini harusnya bisa relatif seragam karena ini geometrinya simetri. Jadi sepertinya pertama kali kalau kita ingin mendapatkan distribusi arus yang seragam, ya harus simetri. Simetri ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam geometri. Kalau misalnya kita punya permukaan seperti ini anoda, ini katoda. Atau ini yang kalau yang ini atau yang seperti ini anoda. Kalau ini di sini yang besar ya. Jadi ohmic drop. Jadi karena hukum Ohm yang ada di elektrolit yang besar. Berarti di sini dengan di sini bisa jadi berbeda. Karena kalau ini panjang, maka yang di tempatnya ini pendek, mungkin arusnya akan bisa cepat mengalir. Kalau sini akan lambat karena hambatannya semakin besar. Kalau di sini adalah yang seragam yang di permukaannya, ini mungkin yang ini elektrolitnya atau hambatan elektrolitnya sangat kecil. Nah, kira-kira distribusi ini seperti apa? Mungkin bisa secara intuisi kita bisa lihat yang di sini tidak seragam gitu ya. Karena sangat dipengaruhi oleh ini. Kalau yang di sini karena elektrolitnya ini hambatannya kecil, mungkin ini bisa dianggap lebih seragam. Ya. Karena yang berpengaruh hanya di permukaan saja, hambatan di permukaan atau kinetikanya, di anoda dan di katoda. Nah, jadi arus misalnya ini pada yang kita tinjau lagi arus pada dua pelat besar sejajar yang dipisahkan oleh jarak L. Pelatnya besar, ke sana, ini sejajar. Nah, dipisahkan jarak L, jadi ini yang L. Ini besar ke sana, jadi juga ke sana. Jadi hambatan antar pelat R ohm sama dengan L dibagi dengan A kali kapal. A-nya adalah luasnya ya, luas penampangnya ini. Jadi ada hambatan elektrolit, kemudian hambatan transfer muatan. Jadi hambatan transfer muatan yang ada di permukaan. Jadi ada di permukaan tadi sama dengan 1/A di eta S per DI. Jadi potensial per arusnya hambatan. Nah, jadi ada dua hal ini. Jadi yang di elektrolit kalau kita melihat yang tadi, ada yang di elektrolit, ada yang di permukaan. Di elektrolit dan permukaan. Jadi hambatan. Nah, rasio dua hambatan ini disebut sebagai bilangan Wagner. Jadi ini yang untuk mengukur keseragaman rapat arusnya. Jadi bilangan Wagner ini adalah RCT, yaitu yang di hambatan transfer muatan dibagi dengan hambatan elektrolit. Jadi kalau kita masukkan rumus 2 ini, kesempadan kappa per L D eta S per DI. Ya, yang ini. Nah, sekarang eta S seperti yang telah kita bahas sebelumnya bisa didekati dengan persamaan Battle-Volmer atau BV. Jadi ini kita bisa mulai dari persamaan Battle-Volmer ya, untuk melihat perubahan over potensial terhadap arusnya.
Jadi kalau menurut persamaan Butterworth-Formel, I sama dengan I0 kali eksponen alfa A F per RT eta S dikurangi dengan eksponen minus alfa C F per RT eta S. Nah, kalau kemarin kita sudah coba lihat ada pendekatan linear, ada pendekatan Tafo. Jadi kalau pendekatan linear, ini diekspansikan menggunakan deret Taylor, kemudian dipotong dua suku pertama, diambil dua suku pertama. Jadi kalau pendekatan linear kemarin ketemunya I sama dengan I0 kali alfa A plus alfa C F dibagi dengan RT ini. Nah, kalau I-nya ini, maka ini bisa kita turunkan ini ya. Jadi ini kan kalau berarti eta S akan sama dengan I per I0 RT per alfa A plus alfa C kali F. Gitu ya. Benar ya? Eta S sama dengan ini. Berarti kalau D eta S per DI, nah, I0-nya konstan, R konstan, T konstan, ini konstan, konstan, konstan. Sehingga menjadi tinggal RT ini ya, per I0 alfa A plus alfa C kali F. Nah, jadi tinggal ini, kalau I-nya sama dengan ini, maka D eta S per DI-nya bisa kita dapatkan dengan ini. Maka bilangan Wagner tadi sama dengan kappa per L, D eta S per DI atau sama dengan kappa per LC. RT per F seper I0. Ini ditulis dulu RT per F-nya, dijadikan 1 di sini. Kemudian seper I0 alfa A plus alfa C. Nah, kemudian untuk pendekatan Tafel eta S-nya bisa didekati dengan ini, sama dengan RT per alfa F ln I minus, nah, sama, ini konstan ya. Kalau ini diturunkan, ini jadi hilang. Kemudian turunan dari ln I apa? Turunan dari ln I, ya, diturunkan. Ini turunan, tinggal turunannya dari ln I, kemudian bisa kita dapatkan DI, D eta S per DI. Ini sudah hilang yang ini. Kalau diturunkan terhadap I, karena ini konstanta. Sehingga tinggal, ini ada yang salah. Ini ya. Bentar. Kok A semua ya? Bentar, yang ini, oh benar. Sehingga WA sama dengan RT, ya coba nanti dicek yang mungkin ada salah tulis. Kali I average kali alfa C. Ya. Jadi dengan pendekatan Tafel kita bisa menghitung bilangan Wagner-nya. Jadi ini menunjukkan sampai seberapa keseragaman dari. Jadi kalau ini mendekati 1 ya mungkin bisa dianggap seragam. Nah kemudian rangkuman, kalau kita bicara rangkum tentang distribusi arus, jadi tanpa adanya gradien konsentrasi, distribusi arus dipengaruhi oleh hambatan kinetika dan Ohm. Kalau tidak ada ini. Dalam situasi di mana hambatan kinetika yang mendominasi, maka distribusi arus cenderung seragam, yaitu WA jauh lebih besar daripada 1. Kalau kehilangan Ohm mendominasi, distribusi arus cenderung seragam. WA mendekati 0. Ya, WA-nya mendekati. Oh, ini terbalik ya, sebentar. Ini cenderung seragam, ini cenderung tidak seragam. Jadi yang kondisi yang kedua ini, kondisi yang satunya ini yang mendominasi sama yang. Jadi yang mendominasi, yang kehilangan itu yang pertama, yang ini ya. Berarti ini tidak seragam. Ini salah. Ini menjadi. Nah, jadi dari situ berarti kalau elektrolitnya, hambatan elektrolitnya besar atau efeknya besar, mungkin ini dari situ mungkin bisa disarankan ya distribusi arus agar bisa dibuat seragam ini, yaitu ya tadi ya
kalau hambatannya mendominasi tidak seragam, berarti hambatannya harus diturunkan. Dengan kata lain, salah satunya adalah konduktivitas larutannya yang harus ditingkatkan. Caranya apa? Yaitu dengan menambahkan elektrolit penyokong tadi. Tambahkan elektrolit, misalnya tadi untuk kasus H2SO4, kasus pemurnian elektrotembaga, itu ditambah elektrolit penyokongnya adalah H2SO4, ditambah dengan asam sulfat. Yang pertama. Yang kedua, memperkecil panjang karakteristik, atau dengan kata lain ini memperkecil jarak antar elektroda. Ini teknologi yang sekarang bisa sampai ukurannya sampai mikrometer. Ya. Bahayanya apa? Kalau ini kan ada kecenderungan rentan terhadap adanya konsleting. Kalau jaraknya dekat ini. Tegangan cukup tinggi nanti jadi konslet. Ini yang ternyata teknologi yang sudah bisa mencapai sini dengan beda potensial cukup besar, tetapi tidak korslet. Ini ya, tidak jadi hubungan pendek. Kalau ini kan tidak diinginkan. Memperkecil, tapi ada batasannya. Sampai seberapa ini supaya tidak. Kemudian menurunkan rapat arus. Rapat arusnya diperkecil. Ini dengan menambahkan inhibitor ke elektrolit. Kemudian menjaga rapat arusnya rendah. Nah ini yang semuanya yang digunakan dalam praktek. Jadi tidak. Kalau arusnya tinggi biasanya menjadi P. Ya. Secara umum hambatannya akan ini ya, kehilangannya akan cukup besar dan rapat arusnya bisa jadi tidak seragam. Makanya kenapa di elektrodiposisi biasanya pelan-pelan nambahnya. Supaya lapisan yang terbentuk bisa lebih seragam. Ini yang. Nah sekarang coba kita lihat satu persatu. Jadi panjang karakteristik. Yang mana itu? Misalnya untuk jadi pemilihan panjang karakteristik untuk pemakaian dalam bilangan WA sering tidak jelas karena seringkali ada lebih dari satu kemungkinan untuk dipertimbangkan. Jadi yang bisa dipertimbangkan misalnya jika elektroda ukurannya sama, hambatan paling baik dicirikan oleh jarak antar mereka. Misalnya ini ya. Jadi ini sama ukurannya sama, lebih baik digunakan jarak antar dua elektroda ini. Nah, jika elektroda lebih kecil, jika elektroda kerja yang kurang jika elektroda lebih kecil pada elektroda lawan dan jika simetri pula atau silinder yang mengarah pada peluruan medan potensial dengan semakin jauhnya jarak dari elektroda, maka panjang yang paling sesuai adalah diameter atau panjang elektroda kecil. Jadi misalnya contohnya ini, elektrodanya ini kecil. Jadi semakin jauh ini akan terjadi peluruan medan potensial. Kalau ini potensialnya besar, kemudian semakin jauh semakin memudar. Mungkin. Nah, kalau dalam hal ini yang dipakai menggunakan yang ini. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang distribusi arus, mungkin ada beberapa definisi penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah distribusi arus primer. Jadi yang ini adalah pada kondisi WA sama dengan 0. Dan hambatan kinetika tidak penting. Jadi WA 0, hambatan kinetikanya tidak penting. Kemudian tergantung penuh pada, ini terbalik kalau WA 0 tergantung penuh pada kehilangan ohm dalam elektrolit. Konsentrasi konstan dan persamaan Laplace diselesaikan untuk medan potensial dengan kondisi batas potensial konstan pada elektroda. Jadi ini yang arus primer. Kalau arus sekunder ini ditentukan dengan memasukkan kinetika. Kalau ini tidak memasukkan kinetika, berarti terbalik tadi ya. Yang ini tadi kayaknya. Ya nanti coba Jadi ini, kalau ini masukkan kinetika, konsentrasinya dianggap konstan. Ini mendekati distribusi primer ketika kinetikanya sangat cepat. Arus tersier ini memasukkan massa, kinetika, dan medan potensial. Nah, ini menyelesaikan secara serempak persamaan yang menggambarkan semua pengaruh ini. Kalau ini lengkap ya. Kalau ini hanya yang penting kinetikanya tidak penting, yang penting hanya penurunan ohm atau ohmic drop. Nah, contohnya ini untuk yang distribusi arus primer antara dua elektroda.
Ini yang dinormalisasi ya. Jadi jarak dari pusat, ini adalah I dibagi dengan I rata-rata. Ini misalnya untuk jarak elektroda 1,2 kali 5 kali lebar elektroda. Jadi distribusinya kira-kira seperti ini. Ini jarak dari pusatnya. Nah, kalau garis potensial, ya ini ya, untuk distribusi arus primer seperti ini. Ya ini yang elektroda aktifnya, ini yang bukan elektroda aktifnya ya. Jadi reaksi hanya terjadi yang di sini. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Ini setengah volt itu yang di sini. Nah, maka yang perlu diselesaikan untuk kasus yang seperti ini adalah persamaan Laplace. Jadi ini bisa dihitung ya. Ini dihitung dengan persamaan Laplace del kuadrat V sama dengan 0 dan hubungannya I sama dengan minus kappa del V. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa menghitung arus. Nah, kondisi batasnya adalah jenis 1, potensial pada elektrodanya konstan. Jadi di sini konstan, misalnya di sini ya. V sama dengan 0, V sama dengan 1, konstan. Yang kedua, tidak ada aliran arus atau diisolasi yang di sini. Kalau di sini bisa jadi aliran arus, di sini isolasi, tidak ada aliran arus. Bersifat konduktor yang di sini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat rapat arus antara isolator dan elektroda untuk distribusi, yang ini yang kita perhatikan arus primer dulu. Misalnya ini ada I yang tak hingga di daerah ini. Ini isolatornya ada di sini. Ini yang di sini pasti berbeda. Kalau ini ujungnya ini. Jadi kalau yang ini arus mengalir tegak lurus terhadap garis potensial konstan. Tegak lurus. Jadi garis potensialnya itu ini tadi. Berarti arusnya mengalirnya adalah tegak lurus. Kalau yang di sini tegak lurusnya mana? Kira-kira ini ya. Tegak lurus. Ini tegak lurus. Kalau yang di sini berarti arusnya miring. Ini tegak lurus. Jadi arah arus adalah tegak lurus terhadap garis potensial ini. Jadi arus mengalir dari tepi elektroda pada sudut kanan dari garis potensial. Padahal ada permukaan yang diisolasi, garis potensial konstan tegak lurus terhadap permukaan yang berkaitan dengan gradien 0. Dan dari sini arusnya juga 0 pada permukaan. Karena tidak ada gradien potensial tadi. Jadi distribusi arus menjadi sangat tidak seragam karena ada jauh lebih banyak daerah di mana. Jadi ini yang di daerah ini yang tidak seragam. Nah sekarang itu yang di elektroda. Sekarang dapat arus antara isolator dan elektroda untuk distribusi primer yang ini tadi, yang ini. Elektrolit dan pemisah elektroda. Jadi kalau seperti biasanya kalau ini tadi ya supaya jaraknya dekat sekali, tidak bisa dikonslet, itu biasanya diberi pemisah ini. Separator. Diberi separator. Jadi ada dua jenis separator. Yang pertama adalah yang disebut pemisah atau separator. Jadi ini di antara separator ini diisi elektrolit. Jadi ada elektrolitnya. Jadi hanya separator berongga saja. Misalnya ini berpori-pori di sini. Yang di sini pori-porinya ini diisi oleh elektrolit. Yang kedua ini, jadi yang pertama ini tidak ada pemisah separator antara elektroda. Jadi tidak ada pemisah. Yang kedua adalah pemisah berpori. Yang kedua, yang ketiga adalah ada membran. Kalau ini tidak ada pori-pori terbuka, tapi hanya mengizinkan salah satu, misalnya K saja yang lolos, yang lainnya tidak bisa. Jadi yang ini membran. Jadi yang kalau separator ini, dua-duanya semua elektrolit ada di dalam separator ini. Dan bisa berpindah dari ruang sini ke sini atau dari sini ke sini. Yang terkenal untuk membran ini nafion, yang banyak dipakai. Ini bersifat konduktif, membran nafion. Dan dianggap sampai saat ini konduktivitasnya paling tinggi. Nah, jadi kalau perpindahan ion melalui membran, ya ini kalau dipakai
sebagai pemisah dalam sel elektrokimia. Jadi membran sendiri melayani sebagai elektrolit yang memungkinkan ion mengalir di antara elektroda. Jadi konsentrasi spesies dalam membran berbeda, tetapi berhubungan dengan konsentrasi spesies dalam badan elektrolit. Jadi ini berbeda dengan yang di sini elektrolit, tapi ada hubungannya. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini atau, nah ini yang disebut kopi yang distribusi atau partisi ya. KI sama dengan CI pangkat alfa dibagi dengan CI pangkat beta. Ya. Kalau ini berbeda. Ini seperti konstanta kesetimbangan ya. Ini seperti dua fase. Kalau kita berbicara immiscible, mungkin ekstraksi dengan immiscible itu ya. Misalnya benzen diekstrak dari ini air, larut dalam benzen, larut dalam kerosin. Ini ada yang larut sini, ada yang larut sini. Nah, ini koefisien partisi. Kira-kira hampir sama dengan ini konsepnya. Oke, demikian yang untuk konveksi dan kemudian distribusi arus. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Mau izin bertanya lagi, Bro. Tadi yang apa namanya, ada inhibitor itu yang di depan kayaknya inhibitor untuk mengurangi rapat arus atau ini yang beberapa faktor. Nah itu kalau di prakteknya itu biasanya digunakan apa, Bro? Begitu. Kalau inhibitor biasanya untuk korupsi ya, yang paling banyak. Mana tadi ya? Ini ya, di sini ya. Ini. Tadi mana ya? Bukan sepertinya. Distribusi yang ada tulisannya teknik itu dilakukan dalam praktek gitu kayaknya di bawahnya, Bro, slide-nya. Ini atau lupa di mana ya? Bentar. Tadi distribusi arus ya kayaknya kayak ini. Kita tadi kaitannya dengan distribusi kalau nggak salah. Slide ke-31, Pak. Nah ya, oh di sini ya. Ini menurunkan rapat arus barangkali dengan menambahkan ya. Inhibitornya. Ini yang paling sering ini ya, salah satunya adalah untuk korosi. Gitu ya. Jadi korosi ini kan menurunkan rapat arus supaya korosinya juga bisa menghambat korosi. Yang pertama itu. Jadi inhibitor ini bisa, jadi ada ya kalau bahas inhibitor ada banyak, ada yang menyebabkan korosi ditangkap dulu oleh inhibitor ini. Modelnya seperti itu ya. Misalnya ada oksigen ini yang biasanya menyebabkan permukaan itu korosi ditambahkan inhibitor, oksigennya yang ditangkap oleh inhibitor sehingga tidak ada oksigen sini. Ini arusnya kan otomatis akan turun. Ini salah satunya untuk itu, jadi menambahkan itu. Atau kedua di dalam beberapa baterai ya, baterai itu juga untuk menghambat terjadinya supaya baterai itu tidak cepat habis. Salah satu katoda kan mungkin mengalami oksidasi. Kalau dia tidak dihambat, oksidasinya terlalu cepat, ini cepat habis. Kalau ini habis, elektrodanya habis, baterainya berhenti. Mati, dikatakan baterainya mati. Maka ini ditambahkan inhibitor untuk bisa menghambat ini. Selain itu juga nanti, karena ada inhibitor ini, maka ini juga, kalau dalam kasus korosi, misalnya, ininya rapat arusnya bisa lebih seragam. Kenapa? Karena kalau korosi, kemudian korosinya ini terjadi seragam, ini yang korosi, jenis korosi yang paling diinginkan.
Jadi dengan mudah, misalnya kalau korosinya seragam, ini setahun kehilangan sekian, seragam di seluruh permukaan. Mudah menghitung umur layanan dari alat itu. Oh, berarti kalau rate korosinya sekian, berarti nanti sekian tahun harus saya ganti. Itu mudah memprediksinya. Dibandingkan dengan jenis korosi yang lain, misalnya pitting atau apa, itu tidak kelihatan. Jadi seperti ini. Kalau baterai juga sama, nanti bisa sama seperti ini. Jadi ini salah satunya. Jadi bisa dibuat seragam sehingga kalaupun elektrodanya nanti terjadi kerusakan ini juga bisa seragam. Kira-kira seperti itu. Itu ya kira-kira. Oke, terima kasih.